Kami pasrah dengan gempa, Pak. Kami berdoa kalau sudah soal gempa. Tapi kalau soal ini, kami tidak terima. Data yang Bapak sampaikan, deforestasi hutan yang turun. Saya curiga, kebun kayu monokultur, Bapak hitung sebagai ganti hutan primer, hutan alam primer di hulu sungai. Sehingga deforestasinya turun. Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyatnya. Maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa. Kalau ada data, ada foto mungkin, dan pasti saya rasa bapak-bapak juga sudah ketahui, ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Sebelat, Pak, kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus, ada 3 foto yang saya lihat, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil Pak. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Sekarang, kalau mau bicara dana rehabilitasi, Pak, saya sudah hitung, Pak. Dana rehabilitasi Bapak itu cuma Rp62.500 per hektar. Apa yang mau direhabilitasi, Pak? Sekarang masa tanggap darurat. Setelah itu kita akan masuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, ayolah. Di rehab rekon ini, hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak, direhabilitasi, direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Kalaulah siklon ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi, toh. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan. Pak, korban jiwa itu, Pak. Tidak cukup lagi duka dan sesal kita di sini mengobati itu gitu loh. Berapapun mahalnya biaya rehabilitasi ini, itu juga tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita. Tidak bisa mengobati penderitaan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi jangan lagi bicara anggaran, Mbak. Ayo, untuk satu nyawa, itu tidak pernah bisa kita nilai, Pak. Apalagi dengan sedemikian banyaknya yang sekarang. Jangan pernah sampai terjadi lagi. Jadi all-out cost ini harus kita selesaikan. Bapak juga bicara tadi soal masalah mitigasi. Mitigasinya seperti apa? Aplikasi basis apa lagi? Ini kan butuh kreativitas baru, Pak. Butuh ide gitu loh. Sumatera itu daerah yang berawan. Citra satelit itu sudah nggak bisa lagi menembus itu gitu loh. Ini kan yang terjadi selama ini kan soal satelit, ini kan data satelit. Buktinya hutannya tetap gundul kok. Oleh karena itu ayo dong. Apa? Sekarang kan ada teknologi radar. Radar Sentinel itu bisa membaca bukaan lahan 0,1 sampai 0,5 hektar. Ayolah. Jangan lagi kemudian berpikiran masih yang kuno-kuno gitu loh, Pak. Sudah tahu dengan teknologi yang sekarang tidak memadai, ayo dikembangkan dong. Dipikirkan caranya. Tidak hal yang gagal kita ulang lagi terus-menerus gitu loh. Jadi tolong Pak Menteri Besar, ini benar-benar serius lah Pak.
Ya, kita tidak berharap ini terjadi lagi, Pak. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa udah makanan sehari-hari, Pak. Ya. Cuman itu ya di dalam tanah ya. Nggak ada juga yang pernah bisa kami salahkan gitu loh. Ketika tanah ini bergerak gitu loh. Karena tidak bisa dimitigasi gitu loh. Belum ada juga ilmunya sampai ke sana gitu loh. Maka kami kalau di bawah 6 skala Richter nggak lari, Pak, keluar rumah, Pak. Kalau sudah di atas 6 baru lari keluar rumah. Tapi kalau ini bisa, Pak. Ini bisa dimitigasi. Kita tahu penyebabnya. Ayo. Kami pasrah dengan gempa, Pak. Kami berdoa kalau sudah soal gempa. Tapi kalau soal ini, kami tidak terima. Karena ini bisa diurai dan bisa diselesaikan. Terima kasih, Ibu Ketua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.